Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu 'ala Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jemaah salat tarawih dan salat isya dan salat tarawih serta witir yang dimuliakan oleh Allah. Tadi itu sudah disampaikan beberapa pengumuman oleh pengurus takmir. Tapi yang paling menyenangkan itu ada takjil gratis. Kalau gratisan itu membahagiakan, terutama bagi mahasiswa kos-kosan. Jadi itu yang paling membahagiakan. Saya tadi juga sempat agak terlambat karena kalau malam ini kan ya muter-muter lewatnya Jalan Semarang, terus kemudian muter apa ini. Saya lihat itu ibu-ibu sama bapak-bapaknya itu berlarian mengejar sholat yang sudah mulai takbir pertama, takbiratul ihram. Sehingga dalam hati saya, alhamdulillah, di tengah-tengah kampus yang jauh dari pemukiman ini ternyata entah ini mahasiswi, entah ini penduduk yang ada di sekitar kampus berlarian menuju ke masjid ini. Rasanya itu ada kebahagiaan tersendiri. Apa semuanya merasa bahagia bulan Ramadan ini? Terutama dapat takjil gratis. Rasulullah pernah bersabda begini, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang farih, dia sangat senang, sangat bahagia menyambut datangnya sahur Ramadan itu, maka kesenangan ini oleh Allah akan diharamkan orang yang merasa senang itu jasadnya dari adab api neraka. Ingin tahu tidak masuk neraka? Luka pingin. Ingin tahu tidak masuk neraka? Atau pengen nyoba dulu masuk neraka? Tidak. Tidak. Jadi di sini makanya kebahagiaan orang puasa itu ada dua. Kebahagiaan pada waktu takjil dan kebahagiaan ketika nanti di akhirat. Nah, mulai pagi sampai sore itu mampu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan syahwat apapun di situ. Begitu datang maghrib, biasanya mahasiswa itu gak terima. Maghrib itu ya sudah ada kolak, ada es, ada rujak, ada dawet, ada macam-macam. Seolah-olah dendam. Dia ingin balas dendam karena sehari tidak makan, tidak minum. Itu biasanya mahasiswa itu. Kalau tidak percaya nanti dia takjilan itu, ya. Nanti begitu takjil sampai diselipit ke sahur, ya. Itu biasanya problemnya mahasiswa. Nah, fadilah orang yang memberikan buka itu iftaru li shaimin. Jadi kalau ada orang puasa lalu kemudian orang memberikan iftar, buka puasa, yang kemudian yang kecil itu kita sebut sebagai takjil, maka itu pahalanya luar biasa. Orang ini kalau puasa itu derajatnya bukan asra amsalihan. Derajatnya itu hanya Allah yang tahu. Karena li shaim itu li untukku, kata Allah. Sehingga memberikan balasan ini Allah, makanya nggak ada hitungan kelipatan. Puasa itu khusus. Sehingga nanti orang-orang yang berpuasa ini akan masuk di surga namanya Babur Royan. Itu pintu khusus hanya untuk orang shaimin. Li shaimin, khusus li shaimin. Begitu sudah yang berpuasa masuk semuanya, maka ditutuplah Babur Royan ini. Baru kemudian dihisab yang lain-lain. Makanya kalau yang lain itu bisa dilipat gandakan, tapi khusus untuk puasa ini hanya Allah yang tahu.
Nah, kalau orang yang waktu puasanya diterima, lalu kemudian waktu ini di antara jamaah ini ada yang menyediakan takjil terus kemudian dimakan dengan takjil itu, maka pahala orang yang berpuasa ini tetap, tapi dilipat gandakan diberikan orang yang memberikan puasa. Saya mau tanya yang jujur, sudah berapa kali ngasih takjil? Belum tak? Ya, berapa kali belum itu belum. Yang menyiapkan ya, tapi memberikan belum tak? Ya belum. Padahal itu luar biasa. Nah, ini ada salah satu cerita tentang masalah makan. Ini hati-hati terhadap yang kita makan di takjil. Makanya gimana doa kalau buka takjil? Allahumma laka sumtu wa bika wa alaika tawa wa ala rizqika. Terus saya waktu buka mau coba. Coba bismillah ya. Enak. Setelah itu kemudian baru baca Allahumma barik fima wa qina 100 ya. Itu doa sebelum makan, baru kita makan. Yang terkait dengan masalah doa-doa tadi itu, ada cerita tentang Ibrahim bin Adam, Syekh Ibrahim bin Adam, seorang ulama yang wara, ahli doa, yang senantiasa mustajabah, yang sangat terkenal karena pada beberapa kitab yang ditulis. Pada suatu hari, Syekh Ibrahim ini menunaikan ibadah haji. Waktu menunaikan ibadah haji, beliau selesai mulai jumroh di Jamarah, lalu kemudian beliau melakukan tawaf. Setelah itu kemudian melakukan lagi sa'i, baru kemudian tahallul. Sebelumnya itu sudah wukuf dulu di Arafah, lalu kemudian mabit di Muzdalifah. Semua prosesi haji sudah dilakukan. Selesai haji itu, beliau ingin pergi setelah dari Masjid Nabawi. Jadi apa itu Masjid Nabawi? Lalu kemudian beliau ada di Masjidil Haram. Lalu kepingin yang ketiga ke Masjidil Aqsa di Palestina, jauh. Pada waktu beliau hidup belum ada pesawat. Kalau sekarang ini kan kita bisa menempuh ke Madinatul Hujjah, kalau dari Juanda atau dari Jakarta hanya 10 jam nyampe. Nah, Syekh Ibrahim ini jalan kaki. Waktu itu hanya ada kendaraan onta dan kuda, jalan kaki. Dan nggak tanggung-tanggung jalan kaki ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam waktu 2,5 bulan. Dan beliau itu ya pakaiannya ya pakaian apa adanya. Lalu kemudian kalau ada masjid beliau sholat di situ, berhenti jalan kaki lagi, kemudian itu ditempuh. Sebagian yang ditempuh itu daerah padang pasir. Dan tidak ada orang yang tahu perjalanan beliau. Kalau sekarang kan tidak, orang mau naik haji dari Indonesia jalan kaki, tapi ada bendera merah putih, ada tulisannya naik haji jalan kaki nih. Sehingga akhirnya dia pergi ke Burma, kemudian dulu tidak pakai begitu. Singkat cerita akhirnya begini, sebelum ke Masjidil Aqsa, Syekh Ibrahim ini membeli beberapa kurma untuk perjalanan. Jadi kurma itu ada beberapa kilo itu dia beli untuk perjalanan, lalu ditimbang oleh pemiliknya itu orang tua yang jual kurma. Nah, ketika ditimbang itu, mata dari Syekh Ibrahim itu melihat ada sebutir kurma yang di dekat timbangan. Lalu beliau mengambil asumsi begini, ini ada kurma satu pasti jatuh dari tempat timbangan saya tadi. Ya daripada tidak lebih baik saya ambil itu saya makan. Lalu dimakan. Selesai makan, lalu kemudian beliau melakukan perjalanan sampai 2,5 bulan nyampe di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa itu mencari namanya Kubah Sokhrah yang di tengah-tengah ini. Beliau sholat di bawahnya Sokhrah itu. Setelah sholat, kemudian beliau berdoa, menangis. Tiba-tiba mendengarkan orang di sampingnya itu ngobrol-ngobrol.
Tahu kamu siapa itu yang sholat di bawah sofra itu? Tahu. Itu kan Syekh Ibrahim bin Adam, orang yang terkenal. Tuh ulama yang zuhud dan doanya sudah diijabahi oleh Allah. Terus yang sebenarnya bilang, beliau itu mulai Masjidil Haram jalan ke sini selama 2 bulan setengah. Doanya nggak dikabulkan semua, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tanya sama dia, kenapa kok begitu? Ya karena beliau itu waktu di Masjidil Haram beli kurma, ada satu butir kurma di bawah sebenarnya itu tanpa izin pemiliknya dimakan oleh dia, dan itu menjadi penghalang dia diterima doanya. Kagetlah Syekh Ibrahim bin Adam ini, subhanallah, ternyata saya makan satu butir itu tanpa izin kepada pemiliknya, dan sekarang menjadikan penyebab doa saya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menangis, ya, Syekh Ibrahim ini menangis. Setelah menangis itu lama, kemudian dia baru teringat, maka mencari 2 orang yang berbicara tadi, tapi sudah tidak ada. Sehingga niat beliau dari Masjidil Aqsa pulang ke rumah ditunda. Beliau melakukan perjalanan balik ke Masjidil Haram, menempuh lagi 2 bulan setengah jalan kaki. Sambil sepanjang beliau beristirahat, beliau menangis terus sepanjang jalan, minta ampun kepada Allah, bertaubat. Sampailah di Masjidil Haram. Begitu sampai di Masjidil Haram, maka tempat di mana orang tua yang menjual kurma itu berada langsung didatangi oleh Syekh Ibrahim. Ternyata dia tidak menemukan orang tua itu, tapi dia menemukan orang muda yang jual kurma itu. Maka Syekh Ibrahim bertanya, saya 5 bulan yang lalu pernah beli kurma di sini pada orang yang tua penjualnya itu. Lalu beliau bilang, beliau sudah tiada 2 bulan yang lalu. Saya adalah putranya yang menggantikan beliau jual kurma di sini. Lalu bercerita Syekh Ibrahim itu, saya itu mengambil 1 butir kurma yang menjadikan hati saya tidak tenang, sehingga saya mohon keikhlasannya, keridhoannya untuk diikhlaskan karena itu sudah terlanjur saya makan. Akhirnya si penjual kurma tadi bilang sederhana, ya Allah ya Rabbi, hanya 1 butir kurma saja. Jenengan jalan dari Masjidil Aqsa ke sini hanya karena 1 butir kurma. Saya ikhlaskan. Saya ridhoi. Saya adalah ahli warisnya. Tapi saya masih memiliki 11 saudara yang mereka tentunya juga menjadi hak waris dari 1 kurma itu. Oleh karena itu, saya mohon Anda kalau memang betul-betul memiliki niat, mintalah keikhlasan daripada 11 saudara saya. Ya di mana? Tolong tunjukkan. Dikatakan ada yang jauh di Mahfuz Zahron. Meskipun di Mahfuz Zahron saya akan tunggu di sana. Beri saya alamat dan namanya. Maka kemudian berjalan kaki dari 1 rumah ke rumah ke 11 saudara itu semuanya, semua ternyata karena hanya 1 butir kurma, maka diikhlaskan. Legalah hati Syekh Ibrahim itu. Lalu kemudian beliau tidak lagi pulang ke rumah, tapi kembali melanjutkan ke Masjidil Aqsa kembali. Sampai di Masjidil Aqsa beliau ambil air wudhu, lalu kemudian sholat di bawah sofra itu. Lalu kemudian ketika selesai sholat, beliau mendengarkan 2 orang yang bercakap-cakap. Loh, itu kan Syekh Ibrahim yang doanya tertolak gara-gara sebutir kurma. Oh enggak, sekarang sudah dikabulkan oleh Allah, sudah diijabahi oleh Allah. Kenapa begitu? Karena dia sudah minta keikhlasan dari ahli warisnya, dan 12 ahli warisnya itu sudah merelakan semuanya mau ikhlaskan, sehingga akhirnya dia sekarang diterima lagi. Jadi ulama dulu itu begitu. Ya. Kalau orang zaman sekarang ini makan gak hanya 1 piring, kerikil sakrat dimakan, ya. Kadung itu dikeletak, ya. Oh, itu teknologi orang sekarang ini. Padahal ini bukan barang haram. Kurma yang dimakan itu barang subhan. Hati-hati. Makanya saya teringat dulu itu ada wali masjid di daerah Pasuruan yang terkenal namanya Mbak Ut itu. Waktu ada permainan dangdut itu, rame itu, kemarau, Mbak Ut itu jalan, kakinya sambil diseret-seret gitu. Apa bilang? Udan,
Tuhan, menurut 3 kali lewat. Orang-orang terheran-heran, musim kemarau, teriak-teriak hutan-hutan. Tidak lebih dari 5 menit tiba-tiba hutan deras. Ya, makanya orang dulu ada orang sakit itu kan. Allah Rabban nas atbil baksha asfi anta syafila shifa. Itu tok cuma saya doa sembuh. Kalau yang sekarang ini ketemu orang sembuh, besok mati. Karena mungkin dia tadi itu makannya nggak dilihat bagaimana makanan subhat diambil semua. Makanya sampai hati-hati, ya. Tolong ikuti saya ya. Jangan makan yang bukan haknya. Apa? Biritan. Jangan makan makanan yang bukan haknya. Kalau ingin zuhud seperti Syekh Ibrahim. Jadi ini luar biasa. Saya mau tanya sekarang, tapi sing jujur. Sampai kalau takjil itu di masjid ini, takjil itu kan sedekahnya orang banyak. Itu ya sedekahnya dosen, ya karena mereka itu langsung memberikan uang, memberikan takjil. Ada yang langsung memberikan takjil. Saya mau tanya, selain doa Allahumma lakas sumtu, Allahumma barik lana, pernah nggak sampai berdoa untuk orang yang memberikan takjil? Jujur. Pernah ya? Alhamdulillah sih kalau kayak mau dulu. Warna tapi tahu tunggal ya. Nah, Nabi itu sebelum dia kalau ada apa ini? Ada orang memberikan takjil pada waktu itu di masjid, lalu kemudian itu sebagai hadiah, itu diambil oleh Rasulullah satu kurma, lalu Rasul itu berdoa, aftaru indakum rusaimun wa akala ta'amukul abrar wassalat alaikumul malaikah. Itu tuh, apa itu? Ini iftar ini, buka ini dari kamu untuk kaum orang yang berpuasa. Dan ini menjadi makanan-makanan yang abrar, yang sangat dimuliakan. Salat alaikum malaikat, maka seluruh malaikat akan mendoakan orang yang memberikan takjil. Birahmatika ya arhamar rahim. Koyok baru malam ini tahu kalau Nabi pernah berdoa untuk orang yang memberikan takjil, ya tak? Berarti kan malam ini belum pernah berdoa itu. Kalau tidak bisa, pakai cara Jawa. Duh Gusti Allah, mungkin tiap ingkang maringi takjil buka menika ya Allah, kagem tiang-tiang ingkang puasa shaimun, mugi-mugi menjadikan barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Dan mugi-mugi dongane para malaikat datang tiang ingkang memberikan takjil buka ini dipun terami. Amin Allahumma amin. Apa itu? Saudara Rasulullah, barang siapa mendoakan saudaranya kebaikan, sedang saudaranya tidak tahu kalau dia didoakan, maka sungguh akan diamini oleh para malaikat dan dia diberi kedudukan yang mulia. Understand? Tonton, understand? Coba itu. Doakan bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah dia barokah terhadap makanan yang disediakan untuk para orang yang berpuasa ini, dan mudah-mudahan para malaikat mendoakannya. Amin, Allahumma amin. Baru kemudian dimakan. Subhanallah. Saya teringat waktu umroh bulan Ramadan. Fa umroh fi Ramadan. Barang siapa yang dia melakukan umrah di bulan Ramadan, maka dia akan diberikan pahala seperti pahalanya orang menunaikan ibadah haji, atau dia haji bersama aku, saudara-saudara. Makanya travel itu pintar karena tahu hadis ini. Kalau travel itu mudah. Ya, 10 hari pertama itu masih 25 juta.
10 hari kedua sudah 35 juta. 10 hari ketiga sampai akhirnya di sana langsung 50 juta. Kalau di Zam-Zam Tower 60 juta. Makanya ya bareng-bareng untuk mau travel kayak gitu ya. Di bulan Ramadan ini. Itu mahal, padahal sebenarnya pengeluarannya travel itu sama saja. Tapi saya tidak menceritakan tentang masalah travel, tentang masalah buka puasa. Subhanallah walhamdulillah. Jadi kalau waktu buka puasa itu terutama yang di luar masjid, ya saya tidak mengatakan yang di dalam masjid, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Sampai saya itu tertegun karena apa? Tiap sok itu panjangnya 2 kalinya ini. Itu 5 itu dengan plastik khusus. Itu warnanya kuning. Nanti di belakangnya 5 sok lagi warnanya putih, warnanya biru gitu ya. Itu nanti ada petugasnya di situ. Begitu lihat kita, haji Indonesia haji. Itu sekarang tak terjadi haji. Bocah haji Imran nama saya. Wah, hari suruh duduk. Karena apa? Di situ kita tinggal milih. Mau nasi mandi dengan sepotong ekor ayam, mau nasi biryani dengan setengah ekor ayam, mau buah-buahan, mau roti dengan keju, mau yang kurma-kurma pokoknya makanan Timur Tengah, itu tinggal kita milih. Nanti kalau sok ini penuh 5 ini, difoto sama petugasnya ini. Diberikan kepada saya hari ini penuh, maka bonus dinarnya tinggi. Saya kan berpikir, wah itu ya dino bulan Ramadan, cik tanawan ya. Mungkin Ramadan ini lama di mana gitu. Kok sampai ini berapa real, berapa ratus real, berapa ribu real untuk membeli konsumsi itu sampai besar ya. Ya Allah. Begitu selesai ya, ada komat, agak lama memang komatnya. Langsung petugas, tidak sampai 5 menit bersih. Lalu orang sholat di situ. Mereka sudah terlatih. Plastiknya langsung gitu. Nah nanti begitu pulang ditawari, moya, halal. Ya. Kadang itu orang di sini tidak ngerti. Sabilillah, lewat saja. Tak bilang gratis. Oh gratis. Itu besar kadang nggak ngerti. Ya seperti itu. Kenapa itu? Karena saya menghitung begini. Kalau tiap deret itu ada sekitar 50 orang, kalau 5 itu sudah 250 orang. Berarti syekh yang memberikan takjil itu, dia hari itu puasa 251 derajat tingginya. Itu luar biasa. Saya kan belum menemukan, saya pernah di Malaysia, pernah di Singapura, maka kadang-kadang ada undangan-undangan khusus ya. Tapi tidak menemukan seperti di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, terutama di Masjid Nabawi, royal. Sehingga saya itu pulang umroh itu tidak lama, saya cuma 11 hari. Yang namanya buah-buahan itu 2 dus. Sehingga saya maunya gini, terus ditawari, nggak mau disodor-sodori terus. Wah, ya mau hadir, saya bawa pulang. Tapi karena di hotel juga ada makanan, ada ini, akhirnya numpuk-numpuk itu. Begitu mau pulang, mertua saya itu bilang gini, ikut buah-buahan ini nggak dibawa pulang. Aduh ya, buah-buahan di Indonesia banyak. Sudah ya, nanti kita bawa ke masjid, disedekahkan begitu saja. Jangan, ini ngumpulkan tiap hari. Dan barokahnya ini barokah Masjid Nabawi, barokah sama-sama jeruknya, tapi ini nambung Nabawi. Aku ini kepingin bawa pulang ya sudah, untuk menyenangkan saya kepak, saya untung karena jamaknya rombongan sehingga ditimbang itu banyak tidak kena, karena kan sama-sama ya, kena 30 kiloan gitu. Jadi itu pengalaman itu. Makanya jenengan ya Allah, beri saya ini kesempatan untuk umroh dan haji. Subhan teramin ini.
Sudah tahu doanya untuk segera bisa umroh dan haji. Saya alhamdulillah sudah 5 kali umroh, 1 kali haji. Ya, ada doanya. Ayo coba saya ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina wa ahlana wa auladana wa zuriyatana wa jama'atana hada ziyaratul makatul mukarram wal madinatul munawwarah adaan linusuki ibadatul haji wal umrah wa ziyarah raudhah wa kubra nabiyukal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisihah wal afiyah wal rahmah ya rabbal baitul atiq ya rabbal alamin. Apa? Loh, ini Ramadan, barangkali kita berdoa bersama ini moro-moro nanti tiba-tiba jadikan bisa berangkat. Kalau sudah menjadi duyufur rahman diundang oleh Allah itu min haitsu la yahtasib, kita tidak tahu. Ya, saya pernah dengar itu namanya Kiai Mujahid itu tiap tahun berangkat haji, tidak pernah bayar karena jadi pembimbing haji. Tapi tiap tahun berangkat umroh, ada pembimbing umroh, ya itu biaya. Ya. Makanya jadikan ilmu yang pintar, biar nanti bisa menjadi pembimbing haji hingga gratis. Hanya sekarang gratis saja. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kita semakin hati-hati makan sesuatu, karena makan itu akan menjadi darah. Jangan sampai darah kita ini tercampur barang yang subhat, apalagi barang yang haram. Ya, hati-hati. Nanti kalau sudah bekerja sudah begitu hati-hati. Jadi kalau diberikan kepada anak sama istri kita, kita juga akan memberikan makanan yang haram, dan itu akan menjadi darah mereka, dan doa-doa itu akan terhijab, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma akhirna alaina syahrul Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam. Allahumma ja'alna mimman yasumuhu Ramadan wa yakumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma salimna li Ramadan wa tusallimu lana wa tusallimhu minna mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna sahril izil islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi Ramadan wa barik lana fi lailatul qadar. Allahumma arzuqna lailatul qadar ya Allah. Allahumma arzuqna lailatul qadar. Allahumma arzuqna lailatul qadar wa ridaka fi lailatul qadar wa bi fadlika fi lailatul qadar wa bi idnika fi lailatul qadar wa bi rahmatika fi lailatul qadar wa bi nikmatika fi lailatul qadar ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna siyamana fihi siyamal shaimin wa qiyamana fihi qiyamal qa'imin ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa qira'atana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya kafi ya qawi ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin.
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.